Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kisah-kisah yang diriwayatkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan niat ngalap berkah dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kita telah sampai pada kisah yang ketiga. Kali ini kita masuk kisah yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qissatur rabi'atu, kisah yang keempat. Quwwatul amali fillahi tariqut taubati, kuatnya motivasi pada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jalan taubat. An Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Dulu pada umat sebelum kalian ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 jiwa. Tsumma uridat lahu taubatu, kemudian ditawarkan kepadanya untuk bertaubat. Jadi ada seorang dai mendatangi seorang residivis yang telah membunuh 99 orang. Nah, kemudian dai tersebut menawarkan kepadanya untuk bertaubat. Mungkin disampaikan juga bagaimana fadilahnya taubat, keutamaan taubat, hikmah dari taubat dan sebagainya. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi, kemudian dia bertanya, siapa orang yang paling alim di muka bumi ini? Nah, si residivis itu bertanya seperti itu. Fadulla ala rahibin, kemudian dia ditunjukkan kepada seorang rahib. Nah, barangkali ini kisahnya adalah terjadi di tengah-tengah Bani Israel, karena Kanjeng Nabi hanya menyebutkan fi man kana qablakum, ya, umat sebelum kalian. Fa'atahu, kemudian dia mendatangi rahib tersebut. Faqala, si dai tersebut berkata kepada rahib, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, dia itu telah membunuh 99 jiwa. Wahai rahib, fahal lahu min taubatin, apakah dia bisa bertaubat? Apakah kalau dia mau bertobat, apakah taubatnya bisa diterima? Faqala, maka rahib itu menjawab, la,
tidak bisa. Wah, membunuh satu orang saja itu seperti membunuh semua umat itu. Membunuh itu termasuk dosa besar. Satu orang saja, apalagi ini 99. Oh, dia tidak akan diterima taubatnya. Faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Kemudian si residivis itu membunuh rohib tersebut sehingga menggenapkannya menjadi 100. Yang tadinya 99 jadi 100 rohib itu. Genapin aja sekalian jadi 100 rohib itu, jadi yang ke-100-nya. Summa sa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian dia bertanya lagi, ternyata dia masih ingin bertaubat. Dia bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi ini. Fadulla ala rajulin alimin. Kemudian dia ditunjukkan kepada seorang laki-laki yang alim. Faqala, kemudian si dai yang tadi berkata kepada seorang laki-laki yang alim tersebut, innahu qatala mi'ata nafsin. Dia telah membunuh 100 orang. Fahal lahu min taubatin, apakah dia boleh bertaubat sudah membunuh 100 orang? Faqala, maka si laki-laki yang alim tersebut menjawab na'am, ya. Artinya kalau dia mau bertobat maka tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si dai itu bertanya kepada orang yang alim tersebut, wa may yahulu bainahu wa bainat taubah. Kalau begitu tunjukkan apa bedanya, pembatas antara dia dan taubat. Apa tandanya kalau dia taubatnya sudah diterima. Kemudian si alim tersebut menjawab, intalik ilal ardi kaza wa kaza. Kalau begitu pergilah ke suatu daerah yang daerahnya begini-begini. Ditunjukkan, pergi ke sana, ke barat. Di sana nanti ada daerah yang begini-begini. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala. Di sana itu penduduknya menyembah Allah Ta'ala. Fa'budillaha ma'ahum, maka sembahlah Allah bersama mereka. Di sana ada desa yang penduduknya adalah orang-orang yang soleh yang menyembah Allah Ta'ala. Kalau kamu benar mau bertobat, maka datanglah ke sana dan ikuti. Penduduknya sholat, ikut sholat. Penduduknya pengajian, ikut pengajian, gitu aja. Wala tarji ila ardika, dan jangan pulang ke daerahmu lagi. Fa innaha ardu su'in, karena daerahmu itu daerah yang buruk. Kamu kalau tetap tinggal di daerahmu maka akan terpengaruh, karena penduduknya itu banyak yang bermaksiat kepada Allah, maka kamu akan ikut-ikutan. Maka kalau kamu mau bertobat, tinggal di daerah yang penduduknya itu orang-orang yang soleh yang menyembah Allah, biar kamu itu ikut terbawa bersama mereka. Fantolako, maka si residivis yang telah membunuh 100 orang itu pergi, hatta pergi ke daerah yang orang-orangnya soleh yang disebut oleh orang alim tersebut. Hatta idza nasafat tariqa, sehingga ketika dia sampai setengah perjalanan, atahul mautu, tiba-tiba dia dicabut nyawanya, datang kematiannya. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azabi,
maka berselisih antara malaikat rahmah dan malaikat azab. Faqalat malaikatur rahmati, maka malaikat rahmat berkata, jaa taiban muqbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Dia datang sebagai orang yang bertobat, ingin bertobat, menghadap untuk bertobat dengan hatinya kepada Allah Ta'ala. Jadi rebutan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Ini punyaku. Malaikat rahmat mengatakan ini punyaku. Malaikat azab ini jatahku. Kemudian waqalat malaikatul azab, berkata malaikat azab, innahu lam ya'mal khairan qattu. Dia tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Berarti dia jatahku. Malaikat rahmat mengatakan dia itu pergi dalam keadaan dengan niat mau bertobat, berarti dia pergi di jalan Allah. Malaikat azab mengatakan iya, tapi dia belum pernah beramal baik sama sekali. Fa'atahum malakun fi surati adamiyyin. Kemudian Allah mendatangkan kepada mereka seorang malaikat lagi dalam wujud manusia. Datanglah seorang malaikat kepada mereka dalam wujud manusia. Faja'aluhu bainahum. Faja'aluhu ay hukman yafsilu yahkumu. Faja'aluhu bainahum. Kemudian mereka menjadikannya sebagai hakim di antara mereka. Jadi malaikat yang berwujud manusia yang didatangkan oleh Allah itu dijadikan oleh mereka yang sedang berselisih menjadi hakim untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Faqala, maka malaikat yang berupa manusia tersebut berkata, qisu ma bainal ardaini. Kalau begitu ukur antara dua daerah, yaitu daerah tempat asalnya residivis tersebut yang orang-orangnya ahli maksiat dan daerah yang mau dituju. Berarti dia belum sampai, baru pertengahan jalan antara daerah tempat asalnya dan daerah yang akan dituju, yang orang-orang yang penduduknya adalah orang-orang yang soleh yang menyembah Allah Ta'ala. Fa'ila ayyatihima kana adna fahuwa lahu. Maka ke daerah mana yang lebih dekat, maka dia menjadi haknya. Kalau dia dekat ke daerah asalnya, berarti dia lebih dekat kepada maksiat kepada Allah. Kalau dia lebih dekat kepada daerah yang sedang dituju, berarti dia adalah haknya malaikat rahmat. Faqasu, maka mereka semuanya mengukur. Fawajaduhu adna ilal ardil lati arada. Kemudian mereka mendapati bahwa si mayit residivis tersebut itu lebih dekat kepada daerah yang akan dia tuju. Faqabadathu malaikatur rahmah. Maka sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh hakim tadi, maka dia menjadi haknya malaikat rahmah. Faqabadathu malaikatur rahmah. Maka diambillah oleh malaikat rahmat. Muttafaqun alaih. Dan ini hadis disepakati sahihnya oleh para ahli hadis. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli